Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gumbolo Geni Bolo Sewu. Cerita ini ditulis oleh Nasura. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya juga ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gumbolo Geni Bolo Sewu. Lalu sapu jagat tampak Komat Kamit membaca mantra dan mengusap wajah Wira Aji. Wira Aji gelagapan untuk sesaat, tidak menyangka perempuan cantik itu akan mengusap wajahnya. Begitu telapak tangan perempuan cantik itu beranjak dari wajah Wira Aji sangat terkejut, tubuhnya langsung gemetaran. Di hadapannya seorang laki-laki tampak berbaring, wajahnya begitu pucat, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang ada dalam mimpinya, yaitu wajahnya sama persis dengan laki-laki yang meminta tolong padanya. Tidak usah takut, itu tubuh halus dari Lek Lacip, orang yang meminta tolong kepadamu. Wira Aji hanya mengangguk. Ia baru tahu bahwa Lacip adalah nama laki-laki itu. Saking antusiasnya, ia memang lupa menanyakan nama laki-laki yang meminta tolong padanya. Apa kau sudah siap untuk membawanya pulang? Lagi-lagi Wira Aji hanya mengangguk. Lalu sapu jagat berucap, Lek, bangunlah, kau sudah dijemput. Tiba-tiba Lacip membuka mata lalu bangkit. Perlahan ia bergerak lalu menabrak tubuh Wira Aji. Wira Aji yang terpaku menatap ngeri pada laki-laki yang bergerak mendekat. Tepat saat tubuh laki-laki itu menabrak tubuhnya, Wira Aji langsung terkulai pingsan. Lalu sapu jagat memanggil suaminya untuk membawa tubuh Wira Aji kembali ke dalam mobil. Mobil itu membawa tubuh Wira Aji pada laki-laki yang meminta tolong padanya, yang ternyata itu adalah Lacip. Mereka bertemu di sebuah penginapan yang cukup sepi di kota kabupaten sebelum masuk Lembah Biru. Sapu jagat ikut bersamanya. Begitu bertemu sapu jagat, Lacip yang berasal dari Waikana langsung menekuk lutut. Duh, piro-piro luputku, aku jaluk ngapura. Semoga kau selalu sabar merawat dan membimbingku. Sapu jagat tampak mendekat lalu meraih bahu Lacip. Ia langsung memeluknya. Lacip tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sapu jagat akan memeluknya. Semoga aku wong namake salai. Mari kita saling mengingatkan karena hidup tidak luput dari kesalahan dan saling menyalahkan. Lalu sapu jagat membawa Lacip menuju mobil. Saat keduanya sudah di dalam mobil, sapu jagat tampak Komat Kamit membaca mantra. Tiba-tiba tubuh halus Lacip tampak keluar dari tubuh Wira Aji lalu masuk ke dalam raganya atau tubuh Lacip dari Waikanan. Beberapa saat kemudian, Wira Aji tampak siuman. Saat itu juga Lacip dan Wira Aji berpamitan untuk kembali ke Waikanan dan sapu jagat kembali ke Lembah Biru. Begitulah tubuh halus Lacip yang terluka berangsur-angsur membaik setelah menyatu dengan raga lainnya. Gajah pun semakin membaik, sudah tidak lagi minum obat. Meski sakit kepalanya tidak hilang total, tapi dia sudah tidak lagi terlalu memikirkan kejadian yang membuatnya trauma. Sementara Wira Aji akhirnya mendapatkan jawaban dari penelitian yang dia lakukan, tapi ia memutuskan untuk tidak mempublikasikannya karena semua yang dialaminya sungguh tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Namun Wira Aji mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata ada dunia yang lebih luas selain bumi yang ia pijaki. Anak muda ini semakin sering pergi ke kampung yang tidak ada di peta itu untuk bertemu Lacip dan tetua adat. Fokus deh.
Suara hujan setengah berteriak memberi arahan pada Sunyi, tapi arahan itu terdengar seperti perintah di telinga Sunyi. Aidu. Oke, apa yang kamu lihat? Semua gelap, Kang Mas. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sunyi, tetap fokus. Hujan terdengar panik, tapi terdengar bernada perintah di telinga Sunyi. Kang Mas, dadaku sakit sekali. Telapak kakiku juga perih. Sunyi, tenanglah. Tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan. Sedikit melunak, Sunyi melakukan apa yang diarahkan hujan. Ia menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Lagi. Sunyi mengulanginya dan terus mengulanginya. Sekarang dadanya sedikit lega. Hujan terus mengulang perintahnya sedang Sunyi hanya bisa menurut. Lambat laun Sunyi tampak lebih tenang. Sekarang tutup matamu dan lihat aku. Ia meminta Sunyi untuk menutup matanya, tetapi memintanya untuk melihat ke arahnya. Sebenarnya Hujan dan Sunyi melakukan telepati. Tubuh Sunyi berbaring di hadapan Hujan seperti mayat. Sukmanya telah diculik. Iya, tapi semuanya masih gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apakah kau mendengar suaraku? Ya, aku mendengar suaramu. Bahkan aku mencium bau tubuhmu. That's good. Tolong jelaskan apa yang kau lihat. Gelap, banyak pohon besar. Bahkan sangat besar. Sejauh mata memandang hanya kabut hitam, sepertinya tidak berujung. Kau berada di antara semak berduri, telapak kakimu lengket dengan darah yang mulai mengering. Benar. Oke, tetap di sana, jangan bergerak. Aku tahu kamu di mana. Hujan mencium kening Sunyi, perlahan dia melepaskan genggamannya. Sebelum pergi dia berkata pada Bima, Kang Bima, tolong jangan ada yang masuk ke ruangan ini sampai aku kembali. Nggih Gusti, sediko dawo. Hujan segera berlalu. Begitu mendengar kesanggupan Bima, Hujan sudah tahu Sunyi ada di mana. Dia keluar dari tempat tinggal Sunyi, melintasi beberapa blok sampai di sebuah kawasan perumahan yang lebih mewah dari kediaman Sunyi. Luasnya sekitar 35 hektar. Ada penjaga di depan gerbang. Penjaga segera membuka pintu lalu membungkuk santun ketika dia tahu siapa yang datang. Sugeng rawuh Gusti. Hujan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, memberi aba-aba pada penjaga dari jari telunjuknya. Penjaga yang mengerti maksud Hujan berlari ke ruang kontrol lalu mematikan semua CCTV. Hujan langsung masuk ke rumah utama, terus berlari tidak memperdulikan siapapun yang melewatinya. Kepala rumah tangga tampak berdiri kaku menatap punggungnya. Beberapa pelayan juga menyingkir sambil menunduk santun saat Hujan lewat. Tidak ada yang berani menatapnya. Hujan terus berlari menuju halaman belakang. Ada halaman cukup besar untuk pacuan kuda. Di seberang halaman tampak hutan buatannya dipenuhi pepohonan. Hujan bersiul keras, seekor kuda berlari kencang ke arahnya sambil meringkik. Begitu kuda itu ada di hadapannya, Hujan melompat ke punggung kuda. Dia menghentakkan tali kekang kuda dengan tidak sabar. Kuda itu meringkik lalu berlari ke arah hutan. Saat hendak memasuki hutan, kuda yang ditungganginya tiba-tiba berhenti mendadak. Hutan jatuh terjengkang. Asuh, celeng. Sumpah serapah terucap geram hingga seluruh isi kebun binatang keluar semua. Kudanya berjalan mengitarinya sambil menciuminya. Oke, cukup. Hujan tampak risih, kemudian dia berdiri lalu berbisik pada kudanya. Kuda itu mengangguk seolah mengerti kata-kata bendoronya. Detik berikutnya kuda itu berlari meninggalkan Hujan, melintasi arena pacuan kuda menuju kandangnya. Hujan memandang kuda kesayangannya beberapa saat sebelum akhirnya berbalik menghadap hutan. Hujan mengibaskan jubah lalu berlari masuk hutan. Beberapa kali dia mengambil kerikil dari balik jubahnya lalu melemparkannya ke udara. Saat kerikil menyentuh udara mengeluarkan bunyi letupan seolah-olah ada benturan. Ada letupan yang dibarengi kilatan seperti medan listrik yang sedang bertabrakan. Tampaknya orang yang menculik Sunyi memasang pagar gaib berlapis-lapis. Hujan menyiapkan kerikil hanya untuk menerobos penghalang yang mereka pasang. Ia tetap berlari sangat jauh, tetapi dia tidak dapat menemukan Sunyi.
Jelas dia frustasi. Beberapa kali dia mengusap wajahnya kasar hingga Hujan benar-benar putus asa. Marah, kecewa, bingung bercampur menjadi satu. Dalam luapan amarah dia mengepalkan tinju, kemudian menghantamkan tinjunya pada pohon di sampingnya. Dengan membabi buta dia terus memukul batang pohon. Darah mulai mengalir dari punggung telapak tangan, namun Hujan tidak peduli. Dia mengamuk seperti orang gila. Kang Mas Hujan, Kang Mas, aku masih menunggu. Sunyi. Nggih Kang Mas, ini Sunyi. Sunyi, kamu di mana, Dek? Kang Mas, aku yakin Kang Mas tidak jauh dariku. Aku bisa merasakan amarahmu. Aku juga mencium bau anjir darah. Kang Mas mengamuk menghantam pohon hingga punggung telapak tanganmu berdarah. Maafkan aku, Dek. Kang Mas Hujan, lupakan Kang Mas bahwa Kang Mas telah mempercayakan sebagian detak jantungmu pada aku. Bukankah itu membuatku bisa merasakan apapun yang kau rasakan? Sekali lagi maafkan aku, Dek. Berhentilah meminta maaf Kang Mas. Aku sudah tidak tahan dengan rasa sakit ini. Tenaga aku juga hampir habis. Hujan semakin panik, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski Sunyi mengatakan dia tidak jauh darinya, tetapi tetap saja Hujan tidak bisa melacak keberadaannya. Kang Mas Hujan, letakkan telapak tangan kananmu di dada kiri. Kang Mas akan menemukanku. Suasana tiba-tiba hening. Hutan menjadi sunyi senyap, bahkan angin seakan berhenti bertiup. Hujan menuruti perintah Sunyi. Dia meletakkan telapak tangan kanannya di dada kirinya. Sekarang Hujan bisa merasakan detak jantung Sunyi. Suasana pun semakin hening, seolah hanya ada dia dan Sunyi. Hembusan nafas Sunyi mulai terdengar jelas di telinga Hujan. Bau anyir darah dari luka di tubuh Sunyi mulai tercium oleh Hujan. Apalagi bau anyir dari telapak kaki Sunyi menguar menusuk penciuman. Hujan terus mengikuti suara detak jantung Sunyi. Meskipun detaknya begitu lemah, itu sudah lebih dari cukup untuk mengantarkannya pada Sunyi. Ditambah lagi dengan nafas Sunyi yang terengah-engah menahan sakit, serta bau anyir darah Sunyi yang mulai mengering. Hujan berhenti ketika dia merasakan kakinya menabrak sesuatu. Sebelum dia sempat melihat ke bawah, tiba-tiba pukulan telak menghantam tubuhnya bertubi-tubi. Hujan tersungkur tidak bergerak lagi. Kang Mas Hujan, apakah itu kau Kang Mas? Kang Mas Hujan, apa kau baik-baik saja? Tolong jawab, siapapun itu, tolong aku. Sunyi histeris antara takut dan bingung. Seorang perempuan cantik tersenyum menyeringai. Wajah liciknya jelas puas menyaksikan penderitaan Sunyi. Namun seringannya langsung menghilang. Wajah liciknya berubah pias saat dia membalikkan tubuh. Hujan tersenyum beku, tangannya menggenggam sebuah parang. Kilatan parang itu jelas menandakan betapa tajamnya parang di genggaman Hujan. Bagaimana parang itu bisa ada di tangannya? Perempuan itu bingung. Belum lagi dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan dalam satu gerakan yang nyaris tidak terlihat. Leher perempuan itu telah putus oleh sabetan parang di tangan Hujan. Kepalanya lepas dari tubuhnya kemudian menggelinding ke tanah. Darah segar muncrat tidak terbendung membasahi rerumputan tubuhnya yang tanpa kepala berkelojotan beberapa saat sebelum akhirnya limbung. Wajah Hujan juga basah oleh darah yang muncrat saat parang dia sabetkan, sementara dari ujung parang darah segar masih menetes, menyisakan kengerian. Seolah tidak terjadi apa-apa, Hujan mengusap wajahnya dengan telapak tangan, kemudian menghempaskan parang serampangan. Beberapa detik kemudian dengan tenang Hujan berjongkok, buru-buru melepas penutup mata yang melingkar di kepala Sunyi. Setelah itu dia melepaskan ikatan kaki dan tangan. Sunyi menghambur memeluknya, tangisnya pecah. Keadaan Sunyi mengenaskan, bajunya sobek di sana-sini. Bekas darah mulai mengering di setiap sobekan baju, telapak kaki juga lengket dengan darah. Wajahnya memar di sana-sini seperti bekas pukulan keras. Pasti Sunyi disiksa sebelum dikurung di tempat ini. Yang membawaku ke sini adalah seseorang yang mirip denganmu, Kang Mas Hujan. Satu hal yang tidak bisa menyerupaimu, aroma tubuhmu.
Aroma tubuhmu adalah aroma kayu garu, sedangkan aroma tubuh orang yang membawaku ke sini beraroma melati bercampur anyir darah. Dari ciri-ciri yang kau sebutkan, sepertinya aku tahu siapa dia. Tapi jika dia menyerupaiku, berarti dia laki-laki. Apakah dia menggunakan ajian Panglimunan? Wajah Hujan berubah beku, wajah tampaknya tampak mengeras. Sepertinya dia tahu siapa yang telah menculik Sunyi. Sambil terisak-isak, Sunyi menceritakan semuanya. Hujan mendengarkan sambil terus menenangkannya. Saat Sunyi sudah tenang, Hujan mengangkat tubuh Sunyi lalu melangkah keluar dari tempat itu. Sebelum dia pergi, dia membuat lingkaran di sekitar pohon tempat Sunyi diikat dengan jari telunjuknya. Ada cahaya keemasan muncul mengitari pohon setelah dia membuat lingkaran. Hujan tersenyum sinis sambil melirik lingkaran emas yang dia buat. Kang Mas Hujan, terkadang kita tidak perlu berbuat jahat pada orang yang menyakiti kita. Sunyi Cahayu, tidak semua manusia sepertimu. Pensinau. Berjanjilah Kang Mas tidak akan menyakiti mereka. Maaf deh, kali ini aku tidak bisa berjanji. Aku bahkan ingin ngeremusi atau bahkan melempar mereka ke kawah Merapi agar mereka musnah selamanya. Hujan penuh dengan amarah, aura mengintimidasi tiba-tiba menguar. Kegelapan seolah semakin melingkupi tempat itu. Sunyi tidak lagi membantah, hanya mampu dia menyembunyikan kengeriannya tiba-tiba mencengkeram nyalinya. Kini dia yakin bahwa yang sedang menggedornya adalah hutan hujan dalam wujud raja kegelapan. Hujan mulai melangkah meninggalkan tempat itu. Sunyi hanya diam hingga mereka sampai rumah. Begitu juga dengan Hujan. Buru-buru Hujan memasuki kamar Sunyi. Tubuh halus Sunyi disatukan dengan tubuh kasarnya. Sunyi terbatuk lalu mencoba duduk, namun dicegah oleh Hujan. Kang Bima yang sudah lama berdiri di sana membelakangi mereka berdua. Kang Mas Hujan, aku tidak apa-apa. Menuto, maafkan saya Gusti. Mohon Gusti Pangeran istirahat. Saya akan meminta perawat untuk merawat Nimas Sunyi. Boten Kang Bima, biar Cahayu aku yang urus sendiri. Tolong minta Bibi Emban untuk menyiapkan air hangat dan baju ganti. Bima selalu bisa menenangkan sikap Hujan yang kadang tiba-tiba kasar. Sunyi menganggap semua yang terjadi padanya adalah hal yang wajar, padahal keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuh Sunyi memang terlihat baik-baik saja, ia hanya membutuhkan obat penurun panas dari kotak obat. Tapi hampir di seluruh tubuhnya terdapat luka memar dan sayatan. Selain itu, sukmanya juga membutuhkan pertolongan karena sukmanya telah terkoyak. Sore itu Hujan menghabiskan waktunya untuk merawat Sunyi. Dia dengan telaten merawat Sunyi. Lewat tengah malam, Hujan meninggalkan kamar Sunyi. Sebelum pergi, Hujan berpesan pada Kang Bima. Kang Bima, jika aku tidak kembali dalam 3 hari, Kang Bima harus membawa Sunyi ke rumah pengasingan di lereng Raung. Aku juga sudah meminta Kang Putih untuk membantu Kang Bima jika Sunyi bersikeras untuk tetap tinggal. Aku telah memasang sirap agar Sunyi beristirahat. Tolong Kang Bima selalu waspada, dia akan terbangun setelah mantra sirap yang kupasang memudar. Bima hanya mengangguk, bola matanya menatap terenyuh pada Sunyi dan Hujan. Hujan meninggalkan Sunyi, dia mencurigai seseorang. Aku berharap kecurigaanku salah, karena jika ini benar akan menjadi bencana bagiku. Ia melangkah meninggalkan rumah Sunyi. 3 hari kemudian Hujan tidak kembali. Bima tampak tergesa menuju kandang kuda lalu berbisik pada Kang Putih, kuda kesayangan Sunyi. Setelah itu Bima menuju garasi di sisi lain rumah. Dia mengeluarkan motor kesayangannya, menghidupkan mesin lalu memacu motor besar itu ke utara menuju Raung, arah rumah pengasingan. Sebelum Bima keluar dari gerbang, seorang pelayan memasuki kamar Sunyi. Bibirnya berucap panik. Maaf Dorayu, Kang Putih tiba-tiba ngamuk dan tidak bisa dikendalikan. Loh, kan ada Kang Bima. Tuan Bima baru keluar gerbang Dorayu. Sepertinya beliau sedang terburu-buru. Sunyi segera mengambil jubah lalu berlari keluar kamar. Sambil berlari dia memakai jubah untuk menutupi baju tidurnya. Wajah cantiknya masih terlihat pucat. Pelayan mengekor di belakangnya.
Sunyi langsung menuju kandang kuda. Yang menemukan kuda putih kesayangannya sedang mengamuk, Sunyi langsung bersiul keras. Mendengar siulan Sunyi, kuda putih itu berlari mendekat. Dia mengelilingi tubuh Sunyi masih dengan kemarahan. Sunyi mencoba untuk menenangkan kudanya. Kuda itu terus meringkik sambil mengitari tubuh Sunyi, seolah meminta Sunyi untuk naik ke punggungnya. Dengan cepat Sunyi melompat naik ke punggungnya. Begitu Sunyi sudah berada di punggung kuda kesayangannya, kuda itu langsung berlari kencang menuju gerbang samping lalu keluar dari sana. Itulah rencana Bima membuat drama agar Sunyi naik ke punggung kuda itu dengan sendirinya. Begitu Kang Putih keluar dari gerbang, gerbang langsung tertutup kembali. Setelah itu semua penghuni rumah bergerak cepat menuju ruang bawah tanah. Hanya dalam beberapa saat rumah mewah itu berubah menjadi sangat sepi, seolah tidak berpenghuni layaknya kuburan. Di pos jaga juga tampak kosong tanpa penjaga. Itu cara Bima melindungi Sunyi dari seisi rumah termasuk para pelayan. Bima memang ahli strategi, namun belum genap 5 menit tiba-tiba banyak orang berpakaian serba hitam memakai penutup kepala melompati pagar. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jumlah mereka semakin banyak tidak terhitung, merangkak seperti semut terus memaksa masuk ke rumah Sunyi. Menyadari bahwa mereka tidak menemukan siapapun, mereka mengamuk lalu mulai menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Menyadari telah kehilangan jejak, mereka makin geram. Sebelum meninggalkan rumah Sunyi, mereka meratakan rumah tanpa sisa. Bakar, ratakan dengan tanah. Salah satu dari mereka memberi perintah. Mereka bergerak cepat menuruti perintah. Dalam sekejap api mulai membakar rumah Sunyi. Gemertak bunyi benda yang terbakar mulai melahap rumah. Api mulai membumbung tinggi. Orang-orang mulai berdatangan berusaha memadamkan api. Entah kebetulan atau ada yang mengomando petugas kebakaran datang terlambat. Saat pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, rumah Sunyi telah rata dengan tanah. Sunyi dibawa pergi oleh kuda putih kesayangannya ke utara. Kuda putih itu sebenarnya adalah hadiah dari Zimat, ayah Sunyi, di hari ulang tahunnya yang kelima. Kuda itu telah berlari menjauh meninggalkan kota, mulai memasuki desa. Dari desa terus berlari ke utara, mulai meninggalkan desa lalu mulai masuk hutan pinus. Setelah ribuan mil, masih terus berlari kencang mulai memasuki hutan belantara. Berhenti di tempat yang nyaris tidak terjangkau, di pinggir tebing di halaman sebuah rumah sederhana berpagar pohon bambu kuning. Bima yang menunggu kedatangan Sunyi tampak terpaku di tengah rumah. Tergesa menyambut Sunyi, membantunya turun dari kuda kemudian mengangguk santun sambil berkata, "Selamat datang Nimas. Mohon maaf saya harus membawa Nimas Sunyi ke tempat ini dengan cara yang kurang layak." Kang Bima pasti punya alasan sendiri. Ia menyerahkan tali ke kang kuda, kemudian dia berjalan menuju pendopo. Belum sampai kaki Sunyi menginjak tangga pendopo, tiba-tiba sebuah anak panah melesat tepat di samping telinga Sunyi, lalu menancap di salah satu pilar pendopo. Anak panah itu melesat sangat dekat dengan telinga Sunyi. Hembusan kencang menerpa telinganya saat anak panah itu melintas. Kain mori yang terbakar diikat dengan panah. Sunyi langsung lemas, kakinya seolah tidak bertulang. Bima berusaha meraih tubuh Sunyi, tapi terlambat. Tubuh Sunyi sudah ngelimbruk di sana. Itu adalah pesan dari pasukan bayangan yang sengaja ditugaskan untuk mengawasi rumah. Kain mori yang terbakar menandakan bahwa rumah Sunyi telah terbakar dan rata dengan tanah. Tampak jelas ekspresi linglung terpantul di wajah Sunyi. Aslan. Sunyi langsung bangkit, dia ingat putranya. "Tenang Nimas, Aslan ada di tempat yang aman. Hamba sudah menyiapkan semuanya sebelum keluar dari rumah." Ia menatap Bima dengan tatapan lega meski kesedihan masih mendominasi ekspresinya. Sesaat kemudian kakinya kembali lemas, dia jatuh terduduk di tanah. Membeku, sepeminuman teh telah berlalu. Tiba-tiba Sunyi bangkit lalu berjalan menjauh melewati samping rumah menuju pinggir tebing. Dia duduk di sana, kakinya mangklung ke jurang. Bima bergerak mengikuti Sunyi setelah menambatkan kuda ke pohon di halaman pendopo. Dia hanya berdiri tidak jauh dari Sunyi sambil membondo tangan, melipat kedua tangan ke belakang. Matanya fokus pada Sunyi, waspada mengawasi setiap gerakan Sunyi. Meski Sunyi membelakangi Bima, dia bisa merasakan setiap gerak-gerik Bima, bahkan setiap kedipan mata Bima bisa dirasakan oleh Sunyi.
Sepanjang hari Sunyi hanya duduk di sana. Bima juga tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Saat hari mulai gelap, Sunyi tiba-tiba bangkit. Kita akan berburu malam ini, Kang Bima. Bima tampak terkejut lalu menunduk saat matanya bersih tatap dengan Sunyi. Dia pasti melihat kemarahannya. Detik berikutnya dia berkata, "Gini Mas, Niko tahu." Meski hatinya tidak setuju, Bima menangkap aura gelap yang melingkupi Sunyi. Aura pemburu kematian. Membantani Mas Sunyi di dalam situasi seperti ini hanya seperti menggali kuburanku sendiri. Yang dimaksud Sunyi dengan berburu adalah mencari lalu menghabisi apa saja yang terlibat dengan Rata, tempat tinggalnya. Bima tertegun saat melihat Sunyi berjalan menuju gudang penyimpanan senjata. Sambil berjalan, Sunyi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Detik berikutnya, busur yang diberikan neneknya telah wujud. Jelmo menunjukkan wujudnya. Mata Bima membulat sempurna, refleks bibirnya berucap, "Dewi Larasati, bukankah semua senjatanya telah disita oleh Gusti Pangeran sejak 20 tahun lalu?" Sunyi menggenggam erat busur di tangannya. Hawa murni mulai dia rasakan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Sunyi merasakan aura yang sangat kuat menyatu dengan dirinya. Gudang itu seolah hampir 20 tahun disegel oleh Zimat. Karena Zimat ingin Sunyi berhenti berburu. Semua senjata milik Sunyi disita oleh Zimat, termasuk senjata yang tersimpan dalam tubuhnya, lalu disegel di dalam gudang penyimpanan senjata. Satu-satunya yang tidak diambil dari tubuhnya adalah busur yang kini dia cengkeram. Busur tersebut merupakan pemberian dari mendiang nenek Sunyi, Sumila. Busur tidak diambil oleh Zimat karena Zimat menghormati Sumila. Busur tersebut akan dapat membuka segel yang dibuat oleh Zimat jika anak panah dilepaskan. Sunyi mengarahkan busurnya ke pintu gerbang. Anak panah berwarna keemasan tiba-tiba wujud di tengah busur, siap dilepas dari sarangnya. Tiba-tiba Bima berlutut di depan pintu gudang. Wajahnya tertunduk, tidak berani mengangkat dagu apalagi menatap Sunyi. Tubuh Bima menggigil, bola matanya menatap ngeri ke arah anak panah yang bersarang manis di tengah busur dalam genggaman Sunyi. Minggir Kang Mas Bima, atau tubuhmu akan menjadi kepingan yang tidak dikenali. Bima tidak bergeming, tubuhnya masih menggigil. Terlihat jelas Bima ketakutan karena Bima mengetahui kekuatan busur dan anak panah di tangan Sunyi. Bima tahu jika anak panah itu mengenai tubuhnya pasti akan menjadi kepingan dan tidak dikenali. Aku hitung sampai 3 Kang Bima. Jika kau tidak menyingkir, jangan salahkan aku. Ia menarik busurnya dengan pasti ke arah Bima. Bima semakin menggigil. 1, 2, Cahayu, Sumeleo. Sunyi tersentak. Hujan telah berdiri di sampingnya. Tangannya memegang bagian atas busur milik Sunyi lalu mendorongnya ke bawah. Sementara matanya intens menatap mata Sunyi penuh cinta. Namun tatapan hujan meluluhkan hati Sunyi. Tanpa sadar Sunyi membiarkan hujan mendorong busurnya. Saat busur lurus dengan dada Sunyi, busur dan anak panah terlepas dari genggamannya Sunyi. Jatuh sebelum busur dan anak panah menyentuh tanah. Busur dan anak panah itu muspro. Tiba-tiba hilang bersamaan dengan hilangnya busur dan anak panah Sunyi tersungkur sambil memegangi dada kirinya. Dari dada kirinya, tiba-tiba darah segar merembes melalui baju yang dikenakannya. Makin lama rembesan itu makin deras membasahi bajunya, sementara tubuh Sunyi mulai ambruk. Hujan tersadar saat melihat darah terus merembes dari balik baju Sunyi. Matanya menatap Sunyi tidak percaya. Untuk beberapa detik dia membeku. Entah bagaimana dia mendapatkan kesadarannya kembali. Dia meraih tubuh Sunyi yang ambruk, keduanya tersungkur ke tanah. Hujan memeluk Sunyi erat, matanya masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Linglung, Hujan menangis tersendu-sendu sambil memeluk tubuh Sunyi saat menyadari kesalahan fatal yang telah dia buat. Bima semakin menggigil menyaksikan Sunyi bersimbah darah. Nampaknya kekuatan Hujan telah mengembalikan busur dan anak panah ke tubuh Sunyi secara paksa. Itu keunikan sekaligus petaka. Anak panah dan busur yang telah keluar dari tubuhnya jika telah wujud harus dipergunakan atau akan memilih cara sendiri untuk kembali.
Cara yang paling mengerikan termasuk menghabisi nyawa pemiliknya. Sesungguhnya Sunyi tidak pernah berpikir untuk beradu kekuatan dengan hujan. Ketika dia berdiri di depan gudang adalah keputusan yang diambil secara matang. Dan dia telah memikirkan sepanjang hari. Dia mengetahui kekuatan musuhnya. Dia sangat mengerti bahwa perburuan kali ini bukanlah perburuan biasa. Itu sebabnya dia membutuhkan sesuatu dari dalam gudang. Tentang Bima yang berdiri di depan gudang sebenarnya sudah Sunyi perhitungkan. Ketika dia berteriak meminta Bima menyingkir, sebenarnya itu hanya cara Sunyi memudahkan pekerjaannya. Dia ingin mengalihkan perhatian Bima dengan membuat Bima ketakutan. Bima tidak akan memiliki keberanian mencegah niatnya membuka gudang penyimpanan. Semuanya menjadi kacau saat hujan datang. Hujannya tidak mampu menahan kesedihannya berteriak, berusaha memuntahkan segala yang menghimpit dadanya. Gemuruh teriakan hujan menggema memecah kesunyian hutan. Hal itu didengar oleh penguasa hutan, Gusti Pangeran Sawedang. Rumah pengasingan memang berdiri di kawasan miliknya, harimau putih yang diyakini tinggal di lereng Raung. Leluhur Sunyi memiliki hubungan khusus dengan Sawedang, karena itulah keluarganya diberi tempat perlindungan di wilayah kekuasaannya. Sawedang segera berlari ke arah suara. Ketika dia tiba di pelataran rumah pengasingan, dia masih dalam wujud aslinya. Matanya masih menyala menatap tajam ke arah Sunyi dan hujan. Kemudian dia meraung keras. Hujan memeluk tubuh Sunyi semakin erat, berusaha melindunginya karena menurut hujan, harimau putih itu adalah ancaman. Tiba-tiba tangannya dengan kasar menghapus air matanya. Raungan harimau putih cukup kuat untuk menghentikan tangisannya. Dia menatap ngeri pada harimau putih yang berjalan mengitari mereka berdua. Hujan memeluk tubuh Sunyi makin erat. Matanya yang tidak berkedip menatap waspada pada harimau putih yang masih mengitari mereka berdua. Bima perlahan bangkit, gemetaran kakinya melangkah mendekat lalu mengangguk santun. Bibirnya refleks berucap, "Sugeng rawuh Gusti Pangeran." Ucapan selamat datang yang diucapkan Bima membuat mata macan putih meredup. Detik berikutnya harimau putih itu berdiri tegak lalu berubah menjadi pemuda tampan berpakaian serba putih. "Nggih Kang Bima, matur nuwun." "Nimas Sunyi." Sawedang menatap Bima penuh tanya. Bima ingin menjelaskan apa yang terjadi namun mulutnya seolah dijahit. Begitu pula Sawedang ingin menanyakan apa yang terjadi dengan Sunyi. Mulutnya juga tidak mampu berucap. Ada yang tidak mereka sadari, rumah pengasingan tempat mereka berdiri adalah kawasannya dipagari bambu kuning. Artinya ada pagar gaib yang dipasang untuk menjaga rumah tersebut. Pagar gaib itu mulai bergerak menunjukkan kekuatannya saat Sunyi berlumuran darah. Akarnya perlahan bergerak mendekati hujan. Bima dan Sawedang masih berdiri canggung saat tubuh hujan dicengkram akar bambu kuning. Lalu ditarik paksa dipisahkan dari tubuh Sunyi. Hujan yang mendapatkan serangan tidak terduga tak bisa menghindar. Dia berusaha melepaskan diri tetapi tubuhnya telah tertutup oleh akar. Dicengkram kuat seolah dikunci mati. Lalu tubuhnya ditarik ke tepi pagar pembatas, digantung dalam posisi terbalik oleh akar bambu kuning di atas gerbang. Hujan benar-benar tidak berkutik. Bima yang terpaku untuk beberapa saat menyaksikan semua yang terjadi. Dia tergerak ingin membantu hujan, namun dengan isyarat Sawedang menghentikannya. Detik selanjutnya Sawedang duduk bersila di dekat tubuh Sunyi sambil menyilangkan tangan di depan dada lalu memejamkan mata. Saat membuka mata, Sawedang langsung berdiri. Detik berikutnya dia melakukan beberapa gerakan khas. Gerakan itu bagi gerakan silat namun lebih luwes. Ada beberapa gerakan mirip penari gandrung yang sedang mengundang tamunya untuk naik ke panggung. Mata Bima membulat sempurna, batinnya refleks berucap, "Jangan Gusti, saya mohon jangan lakukan." Ingin sekali Bima berteriak, tapi lagi-lagi bibirnya seperti dijahit. Matanya menatap ngeri pada Sawedang yang sedang sibuk dengan tariannya. Tubuh Bima gemetaran saat sebuah peti mati meluncur keluar dari kabut tebal. Dari arah jurang jatuh di samping tubuh Sunyi yang membeku. Suara peti mati yang terhempas ke tanah menggema. Tubuh Sunyi yang terkulai pucat berlumuran darah tidak terpengaruh sama sekali. Bima mundur beberapa langkah, wajahnya membeku tipis. Dia tahu peti mati itu untuk apa.
Hujan yang terkunci mati meronta-ronta berusaha melepaskan diri meski dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Sawedang, tapi peti mati itu adalah jawaban yang membuatnya ngeri. Ditambah wajah Bima yang membeku pias membuat Hujan yakin bahwa Sawedang sedang ingin mengubur tubuh Sunyi hidup-hidup. Dia masih hidup, dia masih hidup. Sawedang sedikit pun tidak bergeming sementara Bima hanya menggigil ketakutan tidak mampu bergerak dari tempatnya. Darah yang keluar dari dada kiri Sunyi masih merembes keluar makin deras. Sedangkan tangan kanannya juga terdapat bekas darah karena tangan tersebut sempat memegang dadanya sebelum terkulai. Sawedang kembali melakukan gerakan khas, gerakan yang sama seperti saat dia mengundang peti mati. Tangannya gemulai bagai penari gandrung yang terus mengundang tamunya untuk naik ke panggung. Namun aura yang begitu pekat menguar, suasana senja yang mulai temaram menjadi mencekam. Seolah begitu banyak lelembut yang mulai berdatangan mengepung rumah pengasingan, makin lama makin banyak. Hingga di luar pagar terasa penuh sesak, mereka seolah berusaha merangsek masuk tapi terhalang oleh kekuatan bambu kuning. Mungkin saja mereka menciumi hawa murni dari senjata milik Sunyi, anak panah dan busurnya. Konon selama ini Sunyi diasingkan juga karena di tubuhnya menyimpan senjata rahasia warisan keluarga. Saat Sawedang selesai dengan tariannya, dia mengeluarkan sesuatu dari balik pakaian. Syal berwarna merah darah lalu direntangkan memanjang di samping tubuh Sunyi. Sawedang kembali bersila menghadap selendang. Dia menutup mata dengan hati-hati mulai membuat gerakan dengan ritmis yang khas. Jika diperintahkan dengan seksama, gerakan tersebut seolah membelah satu titik. Berusaha mengeluarkan sesuatu, bersamaan dengan gerakannya darah semakin banyak merembes dari dada Sunyi yang terluka. Mata Bima yang tidak berkedip tampak mulai menampakkan binar kelegaan. Hujan yang terus memperhatikan ekspresi Bima tidak lagi histeris. Kang Bima, aku butuh pakistis yang masih muda untuk menutup luka Nimas Sunyi. Nggih Gusti Pangeran Sendika dawuh. Panik Bima segera meninggalkan pelataran pengasingan menuju hutan mencari pakis yang dipesan oleh Sawedang. Sambil berjalan dia memandang Hujan lalu mengangguk santun. Saat keluar dari pagar, tangan kirinya menyentuh pohon bambu kuning sambil membaca mantra. Perlahan akar dan ranting bambu kuning mengendurkan cengkraman, terus bergerak mengudar cengkraman hingga tubuh Hujan jatuh tersungkur saat akar dan ranting bambu kuning terlepas sempurna. Hujan segera bangkit mendekati tubuh Sunyi. Dua benda berwarna kuning keemasan bersinar keluar dari dada Sunyi yang terluka. Sangat kecil, lebih kecil dan lebih pendek dari jarum. Besi kuning. Sawedang membuka mata lalu berdiri. Dia melambaikan tangan kirinya. Ekspresinya tampak panik. Lalu mulai melakukan gerakan khas. Tutup peti mati tiba-tiba terlempar dari induknya terhempas ke tanah menimbulkan suara gaduh. Lalu Sawedang kembali melakukan gerakan yang sangat cepat seolah sedang menghempaskan sesuatu ke arah peti mati. Besi kuning tiba-tiba terhempas ke dalam peti mati, menancap di dasar peti mati, namun peti mati itu mulai oleng, seolah dia tidak mampu menahan kekuatan besi kuning. Detik berikutnya Sawedang melakukan gerakan khas seperti yang dia lakukan sebelumnya. Bedanya saat dia membuka peti mati, kedua tangannya dilempar keluar dalam kondisi terbuka dan terpisah. Namun kini kedua tangannya terkepal disatukan. Tiba-tiba penutup peti mati bergerak mendekati induknya. Lalu penutup peti mati kembali terhempas mengeluarkan suara keras saat tutupnya menyatu sempurna dengan induknya. Kasar Sawedang menendang peti mati ke arah jurang. Peti mati melesat ke dalam jurang, hilang dalam kegelapan jurang. Di antara kabut hitam yang menutupi jurang. Pada saat yang sama Bima kembali dengan membawa pupus pakistis. Hujan yang terpaku menyaksikan semuanya seolah tersadar dengan kedatangan Bima. Refleks menyobek bajunya. Tanpa sepatah kata pun dia memberikan sobekan bajunya pada Bima. Bima meraih sobekan baju pemberian Hujan, berdiri canggung tidak jauh dari tubuh Sunyi. Lalu dia mengulurkan pakistis pada Sawedang tanpa suara. Sawedang tidak menyambut uluran tangan Bima, tapi bibirnya berucap beku. Kang Bima, tentu tahu apa yang mesti kau lakukan dengan pakistis di tanganmu. Nggih Gusti. Bima masih canggung. Tanpa berkata sepatah kata pun Sawedang melangkah pergi meninggalkan pelataran rumah pengasingan.
Dia bahkan tidak peduli dengan keberadaan Hujan, seolah Hujan tidak ada di sana. Belum 7 langkah kaki Sawedang meninggalkan pelataran, suara Hujan menghentikan langkahnya. "Gusti Pangeran! Gusti Pangeran, hamba tahu kesalahan hamba tidak terampuni. Tapi tetap saja hamba ingin memohon pengampunan." Nada penyesalan tampak jelas. Sawedang berbalik menatap pria di hadapannya tajam. Kilatan amarah nampak jelas dari sorot matanya. "Kesalahan Tuan hanya karena Tuan memasuki wilayah saya tanpa izin. Saya bisa memakluminya, tapi apa yang Tuan lakukan terhadap Nimas Sunyi hampir merenggut nyawanya. Jika dalam 7 hari ke depan Nimas Sunyi tidak siuman, jangan pernah berharap untuk dapat keluar dari hutan ini hidup-hidup. Bahkan keluarga Tuan tidak akan bisa mengubur jasad Tuan. Karena hamba akan memasukkan Tuan ke dalam peti mati lalu menendangnya ke jurang." Hujan tampak terkejut mendengar perkataan Sawedang. Jelas dia tidak menyangka pria di hadapannya akan meluapkan amarahnya. "Bukankah Tuan juga mempercayakan sebagian detak jantung Tuan pada Nimas Sunyi? Menurut Tuan, apa yang membuat Nimas Sunyi masih bernafas hingga saat ini?" Kali ini ekspresinya sedikit berubah, tampak jelas kelegaan dalam ekspresinya. Hujan semakin terkejut. Detik berikutnya Sawedang langsung berbalik. Langkahnya gontai meninggalkan Hujan yang membeku. Tanpa pamit, Hujan membungkuk santun. Dia menatap punggung Sawedang hingga hilang dari pandangan. Bima telah selesai membalut luka di dada Sunyi. Ketika Hujan kembali, ia tampak tercengang melihat luka di dada Sunyi sudah tertutup rapi. Sebelum kain dari robekan baju miliknya dibungkus sebagai pengikat terakhir, selendang Sawedang terlihat terlipat rapi menutupi luka Sunyi. "Saya telah menaruh pakis sebelum membalut lukanya. Pakis tis yang sudah dihaluskan ditempelkan tepat di atas luka sampai luka tertutup sempurna." "Tanpa jahitan?" "Kami orang timur, terutama yang berada di sekitar Gunung Raung pun masyarakat Lembah Biru menggunakan pupus pakistis untuk menyembuhkan luka. Biasanya luka akan tersambung meski tanpa jahitan." Saya melihat bekas luka yang cukup panjang di punggung Sunyi. Bekas luka itu melintas hampir di sepanjang punggungnya. Dia memberitahu saya bahwa luka itu tertutup hanya dengan pakistis." "Betul Gusti, saya sendiri yang merawat Nimas Sunyi waktu itu." "Gusti, mari kita bawa Nimas Sunyi masuk." "Biar aku saja Kang Bima." Lalu buru-buru Hujan mengangkat tubuh Sunyi ke dalam rumah. Sunyi dibaringkan di dipan kayu sederhana di kamar tidur utama. Kemudian Hujan duduk di tepi tempat tidur memegang erat tangan Sunyi. Hatinya hancur. Bima juga setia menemani Hujan. "Kenapa harus begini, Cahayu? Aku tidak pernah bermaksud menempatkanmu dalam situasi serumit ini. Apalagi menyakitimu, Dek." Sepanjang malam Hujan begadang menjaga Sunyi. Dia terus terjaga mengompres kening Sunyi. Sunyi terus mengigau. Mungkin rasa sakit menyisakan hingga terbawa ke dalam alam bawah sadar. Suhu tubuhnya pun naik turun. Kadang tiba-tiba dingin, kadang tiba-tiba panas. Keringat sebesar biji jagung juga terus mengalir sepanjang malam. Hujan terus merawat Sunyi sepanjang malam. Menyeka keringat Sunyi pun terus mengompres dahinya untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap stabil. Bima juga terus berjaga sepanjang malam menemani Hujan. Ancaman Sawedang terus terngiang-ngiang di telinga Hujan. Rupanya dia merasa sangat bersalah hingga setiap perkataan Sawedang terekam dengan sangat baik dalam ingatan. Apa yang tidak disadari oleh Hujan, selendang milik Sawedang perlahan tapi pasti warnanya mulai memudar. Bersamaan dengan memudarnya warna selendang, kulit Sunyi yang sebelumnya pucat pasi mulai bersinar, seolah-olah ada suplai darah yang mengalir di sekujur tubuh. Ketika pagi menjelang, Hujan tertidur dengan bertumpu pada lengannya di tepi tempat tidur. Pasti dia kelelahan. Bima juga sudah tidak ada di kamar Sunyi. Sunyi terbangun, rasa sakit di dadanya sudah berkurang. Ia terpana melihat sobekan pakaian milik Hujan yang membalut lukanya. Ditambah lagi dengan kehadiran Hujan yang sedang tidur bersandar di tepi ranjang bertumpu pada lengan. Sunyi memandangi Hujan dengan tatapan terenyuh. Sunyi mencoba duduk, ternyata rasa sakit di dadanya membuatnya mengurungkan niat. Gerakan Sunyi membangunkan Hujan. Dia membuka mata menyadari bahwa Sunyi telah siuman.
Hujan melompat kegirangan tanpa sadar. Dia benar-benar tidak percaya Sunyi akan bangun secepat ini. Mengingat kata-kata Sawedang, dia berpikir bahwa setidaknya 7 hari baru Sunyi akan sadar. Bibirnya pun refleks berteriak memanggil Bima. Kang Bima! Terlihat jelas bahwa Hujan canggung di depan Sunyi saat menyadari kekonyolannya. Sunyi pun tidak menyangka Hujan bisa sekonyol ini. Sunyi tampak menyembunyikan senyumannya. Hujan kembali duduk berusaha bersikap tenang meski jelas dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan. Sunyi hanya tersipu melihat perilakunya, cinta yang dalam tergambar jelas di mata Sunyi. Bima bergegas menuju kamar Sunyi ketika mendengar teriakan Hujan. Dia mengetuk pintu masuk, pintunya tidak tertutup. Itulah Bima selalu menjaga tata krama. Monggo Kang Bima, katuran pinara. Sugeng enjang Gusti. Sugeng enjang Dimas. Nggih Kang Bima, pangestunipun. Kegembiraan menyelimuti rumah pengasingan. Bagaimana tidak, mereka sempat mengira Sunyi tidak tertolong. Menyaksikan Sunyi siuman seolah menyaksikan Sunyi kembali dari kematian. Apakah Kang Mas Sawedang yang menyelamatkanku? Iya dek, Gusti Pangeran yang menyelamatkanmu. Detik berikutnya wajahnya berubah masam saat menyadari Sunyi memanggil Sawedang dengan sebutan Kang Mas, persis bagaimana Sunyi memanggilnya. Wajahnya yang sedang tersenyum tiba-tiba berubah masam. Sunyi mengerenyitkan dahi demi menyaksikan perubahan wajahnya. Dalam hati dia tersenyum geli. Cemburu ya Kang Mas? Tidak, kenapa aku mesti cemburu? Kenapa tidak? Sayang ora. Ini pertanyaan konyol. Orang yang udah menitipkan detak jantungnya masih ditanya apakah sayang apa enggak. Tentu saja, edan buangku rasa sayang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mencintaiku? Ora, nyapa aku mencintaimu? Sunyi menimpali matanya menatap Hujan penuh cinta. Bibirnya tersenyum menggoda. Asem. Kali ini sepertinya dia mulai menyadari bahwa Sunyi sedang menggodanya. Kamu baru saja siuman udah berani bikin onar, ah? Rasa sayang yo gak apa-apa. Ben aku dewe sing sayang. Mengkawakmu darah kuat. Sunyi mengerutkan keningnya, tidak terlalu mengerti arti dari kata-kata Hujan. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya tampak konyol. Hujan tersenyum sambil mengacak-acak rambut Sunyi. Sunyi semakin cemberut. Sementara Bima menyembunyikan senyumannya, menyaksikan Sunyi dan Hujan bertingkah seperti anak kecil. Hujan masih sibuk mengganti kain penutup luka milik Sunyi saat Bima datang sambil membawa sarapan. Bima juga membawa pakistis yang sudah ditumbuk halus, sekaligus menyiapkan kain untuk membalut luka Sunyi. Lukanya sudah tertutup. Khasiat pakistis ini memang luar biasa. Hujan menyaksikan selendang milik Sawedang. Selendang yang tadinya berwarna merah darah telah menjadi putih bersih seperti kain kafan baru. Tidak ada noda sama sekali. Hujan tertegun sejenak melihat selendang di tangannya. Apakah rahasianya di balik selendang ini? Selendang ini tadinya berwarna merah darah, sekarang menjadi putih bersih. Apa sebelumnya ada darah di dalam selendang ini lalu mengalir ke tubuh Sunyi? Apakah karena selendang ini Sunyi pulih dalam semalam? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dada Hujan menuntut jawaban. Selendang itu bernama Bahtir. Dulu hanya nenek yang punya metode pengobatan dengan selendang. Kemudian pada tahun 1962 ketika terjadi kekacauan di Lembah Biru dan memakan banyak korban, nenek kewalahan ketika harus menolong banyak orang. Lebih dari 500 orang terluka parah. Nenek berusaha mengobati orang-orang yang terluka sendirian. Kakek yang terus memperhatikan cara nenek mengobati mereka yang terluka akhirnya mampu mengadopsi cara nenek. Ketika nenek pingsan karena kelelahan, kakek melanjutkan pekerjaan nenek. Mengapa disebut Bahtir? Bahtir adalah nama penemu metode pengobatan menggunakan selendang. Nama lengkap beliau Tirta. Beliau memadukan pengobatan Jawa Muslim,
Orang Jawa bermeditasi untuk mencari petunjuk sementara Muslim berpuasa dan mengambil beberapa ayat Al-Quran. Bahtir memadukan keduanya. Artinya ada selendang lain selain Bahtir? Setauku tidak ada karena Bahtir membuat selendang itu khusus untuk nenek. Satu ketika nenek terluka parah, punggung nenek juga remuk. Musuh-musuhnya mengira nenek sudah mati. Bahkan nenek tidak dipindahkan dari tempat berbaring karena jika dipindahkan, nyawa nenek tidak mungkin tertolong. Nenek yang dalam kondisi koma langsung diberi pagar gaib oleh Bahtir. Begitu pula beliau sendiri juga berada dalam lingkaran pagar gaib yang dibuatnya dengan maksud untuk melindungi nenek sekaligus diri sendiri. Di dalam lingkaran itu Bahtir pun bertapa meminta petunjuk agar bisa menyelamatkan nenek. Ketika beliau membuka mata pada hari ke-41, Bahtir keluar dari lingkaran mencari kain kafan yang kemudian digunakan untuk menolong nenek. Luka dalam termasuk gumpalan darah yang menghalangi sirkulasi darah dan syaraf diselaraskan melalui selendang. Alih-alih membiji tubuh nenek, Bahtir memijit selendang. Tulang nenek yang nyaris hancur juga dirapikan menggunakan selendang. Selain itu, nenek juga terus-menerus meminum obat buatan Bahtir. 41 hari kemudian, nenek bisa ditandu dibawa pulang. Hampir setahun nenek terus menjalani pengobatan di tangan Bahtir. Setelah sembuh, nenek belajar ilmu pengobatan dari Bahtir. Sebelum Bahtir meninggal, beliau mewariskan selendang itu pada nenek beserta mantranya. Bagaimana selendang itu bisa sampai ke tangan Gusti Pangeran? Kakek yang menitipkan selendang itu padanya. Nenek meninggal duluan saat masih hidup. Kakek merawat selendang itu. Sebelum kakek meninggal, selendang itu pernah diberikan pada paman, tetapi selendang itu selalu pulang dengan sendirinya keesokan harinya. Pulang sendiri? Iya, tiba-tiba besoknya ada di kamar kakek. Khawatir jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, kakek menitipkan selendang itu pada Kang Mas Sawedang. Wajah Hujan kembali masam ketika mendengar Sunyi memanggil Sawedang dengan sebutan Kang Mas. Ada rasa sakit di dadaku saat mendengar Sunyi mengucapkan kata Kang Mas Sawedang. Tatapan mata Sunyi pun berbinar indah saat mengucapkannya, seakan ada sesuatu yang membuatnya bahagia tanpa ia sadari. Kang Mas Sawedang mengadopsi cara menggunakan selendang dari kakek. Karena sejak diserahkan padanya, selendang itu tidak pernah pulang sendiri. Padahal selendangnya hanya digunakan sebagai media jika tubuh pasien tidak bisa disentuh tangan. Karena lukanya terlalu parah, itu bisa berupa luka yang dalam atau luka seperti milikku. Umumnya juga digunakan untuk menghilangkan anak panah atau peluru atau benda tajam lainnya yang tertancap di tubuh seseorang. Bagaimana dengan selendang yang tadinya berwarna merah tapi kemudian menjadi putih bersih? Seolah ada darah yang bersarang di dalam selendang kemudian masuk pelan-pelan ke tubuhmu. Yang ini aku kurang paham. Mungkin Kang Mas Sawedang punya metode sendiri agar darahku yang keluar terkumpul dalam selendang untuk kemudian disalurkan kembali ke tubuhku. Atau mungkin ada metode lain, hanya Kang Mas Sawedang yang tahu. Aku pernah terluka sebelumnya. Kang Mas Sawedang menggunakan metode yang sama untuk mengobatiku. Darah mengalir keluar dari luka, energinya seolah diserap oleh selendang. Ketika dia mengeluarkan besi kuning, busur, dan anak panah kemarin, darah dan energi murni dari darah yang keluar juga diserap oleh selendang itu. Kemudian kembali ketika selendang itu digunakan untuk menutupi luka setelah diberi remahan pupus pakistis. Keluarga yang sempurna. Tuanku tidak perlu cemburu pada hamba. Jika Nimas Sunyi menginginkan hamba, saat ini tuanku tidak akan bisa mempercayakan detak jantung tuanku pada Nimas Sunyi. Kang Mas Sawedang? Gusti Pangeran. Refleks Sunyi dan Hujan menyebut nama Sawedang hampir bersamaan. Mereka tidak tahu sejak kapan Sawedang berdiri di depan pintu. Dia berdiri sambil membodoh tangan, memperhatikan Sunyi dan Hujan. Hujan tampak tersipu lalu segera berdiri menyambut Sawedang. Monggo, katuran pinara Gusti Pangeran. Terima kasih tuanku.
Selamat datang Kang Mas Sawedang. Kulo ngaturaken sembah bekti kulo. Mugi kunjuk Kang Mas. Iya nih Mas, bektimu tak tompor setukut napa nono. Nggih Kang Mas, pangestunipun. Hujan pun berbasa-basi sejenak lalu mempersilahkan Sawedang untuk duduk. Sawedang mengecek kondisi Sunyi. Ia juga membawa daun binahong sebagai oleh-oleh. Daun binahong dipercaya dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Fungsi daun pupus pakistis hanya menutup luka baru agar menyatu. Langkah selanjutnya untuk pengobatan, Sawedang selalu menggunakan daun binahong. Mereka ngobrol layaknya keluarga. Suasana hangat menyelimuti. Bima pun ikut membawakan teh hangat dan singkong rebus. Suasana menjadi semakin hangat. Nimas Sunyi, saya ingin berbicara empat mata dengan Tuan Hutan Hujan, jikalau Nimas Sunyi tidak keberatan. Kata-katanya meski sangat sopan terdengar seperti perintah di telinga Sunyi. Sunyi mengenal Sawedang dengan baik. Jarang dia mengeluarkan kata-kata perintah. Ini sebenarnya adalah perintah. Selain itu Kang Mas Sawedang meminta secara resmi dengan menyebut nama lengkap Kang Mas Hujan. Nggih Kang Mas, tentu saja. Sunyi santun berusaha menyembunyikan kekhawatiran. Kehangatan yang tadi tercipta menguar entah kemana. Situasi menjadi begitu canggung. Kalau begitu, saya mohon diri minum obat secara teratur. Sering-seringlah bermeditasi agar kondisi Nimas cepat pulih. Saya akan sangat sibuk, jadi saya tidak bisa memastikan kapan bisa mengunjungi Nimas lagi. Sebelum pergi, dia menyelipkan batir di balik pakaiannya. Sunyi hanya mengangguk santun. Untuk beberapa alasan bibirnya tidak dapat berbicara. Dia membaca firasat buruk. Ketika Kang Mas Sawedang mengatakan sedang sibuk, itu berarti sedang menghadapi situasi kritis untuk keamanan wilayah. Entah kenapa Sunyi begitu yakin itu karena keberadaannya di kawasan belantara miliknya. Dia benar-benar ingin mencari jawaban dari kecurigaannya, tetapi ini akan menguras energinya. Dengan kondisinya saat ini, hal buruk bisa saja terjadi jika Sunyi memaksakan diri. Mestinya aku tidak melibatkan Kang Mas Sawedang. Diam-diam Sunyi merutuki diri sendiri. Sawedang keluar dari kamar Sunyi diikuti Hujan. Hujan melirik Sunyi sebelum pergi. Dia membaca kekhawatiran di wajahnya. Dia menyentuh dada kirinya sambil berkata, "Dek Sunyi, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah kita sudah mengalami banyak hal buruk bersama?" Nggih Kang Mas. Bibirnya tidak bergerak sama sekali, tapi Hujan mendengar suara Sunyi. Itulah bahasa hati. Meski Hujan berusaha menenangkannya, tetapi tetap saja dia tidak bisa. Apalagi detak jantung Hujan juga tidak bisa berbohong. Ketukannya lebih keras dari biasanya. Di halaman, Sawedang dan Hujan berdiri berhadapan. Hamba tidak akan berbasa-basi Tuan Hujan. Hamba ingin Tuan meninggalkan kawasan hutan sebelum tengah malam. Ini demi keselamatan Nimas Sunyi. Orang-orang yang menculiknya sebelum Tuan diasingkan Nimas Sunyi ke tempat ini mulai menyisir hutan pinus mencari jejaknya. Cepat atau lambat mereka akan sampai hutan belantara. Bahkan tempat ini dengan kondisi kesehatan Nimas, tidak mungkin saya memindahkannya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memasukkannya ke dalam peti mati, lalu menendangnya ke dalam jurang seperti yang saya lakukan pada Dewi Larasati. Sawedang menghela nafas berat sebelum melanjutkan kalimatnya tanpa berpikir keras. Itu akan memulihkan kesehatannya dengan cepat, tetapi jika Nimas Sunyi tidak bisa keluar dari peti mati dan membebaskan diri, maka Nimas Sunyi akan terkurung selamanya. Hujan tampak tidak percaya dengan kata-kata Sawedang, tetapi tidak urung bibirnya berucap kesanggupan. Tentu Gusti Pangeran. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sawedang balik badan lalu melangkah meninggalkan pelataran rumah pengasingan. Hujan membungkuk santun mengiringi langkah Sawedang. Saat bayangan Sawedang menghilang dari pandangan, Hujan kembali ke dalam untuk menemui Bima. Kang Bima, saya ingin menanyakan dua hal. Pertama, siapa yang dimaksud Gusti Pangeran dengan Dewi Larasati?
Kedua, apakah Kang Bima bisa berjanji pada saya untuk selalu menjaga Sunyi saat saya tidak di sisinya? Dewi Larasati adalah namanya besi kuning milik Nimas Sunyi. Gusti, besi kuning yang bisa wujud menjadi busur dan anak panah jika diperlukan. Busur dan anak panah itu memiliki kekuatan bak panah milik Dewi Larasati yang bisa mematahkan rambut bahkan membelahnya. Tentang keselamatan Nimas Sunyi itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Gusti. Bima memantapkan hati hujan. Setelah itu dia mendekat lalu berbisik di telinga Bima. Aku telah diusir secara halus oleh Gusti Pangeran. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menjaga Sunyi. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini bukan tabiat Gusti Pangeran berlaku kasar, apalagi kepada tamunya. Bima mondar-mandir di depan pendopo tanpa risau. Jangan-jangan. Bima menutup mulut, wajahnya langsung berubah drastis.